pulang November. Itu PBB suruh kami bikin proposal. Bikin proposal. Ya, kami bikin proposal kirim ke sana. Jadi Om salah satu 9 anggota tim. Nah, seperti dulu Indonesia punya tuh PPU, PPKI kan? PPU-PKI, BPU. Seperti itu, PPU, PPKI. BPU, PPKI. PPU, PPKI, gitu. Badan Persiapan ya, kemerdekaan, begitu. Kami juga diminta begitu. Kenapa dia tidak minta ke siapa? Herman Wangga yang dekat di sana, di Amerika. Kenapa dia tidak minta di Benny Wenda di Inggris? Kalau memang dorang itu betul. Kok ini dia minta di Papua? Dia minta ke West Papua Interest Association. Kamu masukkan buat proposal. Proposal kami bikin sampai ada 5 pokok penting dalam proposal itu. Salah satu adalah pasukan pendudukan. Dulu Timur pasukan Interfaith yang turun atas Australia. Tapi sekarang Papua akan masuk itu Papua penunjukan. Penunjukan langsung. Penunjukan langsung itu akan masuk. Terus dia masuk, baru pasukan perdamaian PBB punya masuk. Jadi Bapak ini sudah 2 kali ikut sidang waktu itu ya? Saya sudah 2 kali ikut. Jadi kami sudah buat proposal, dari kami sudah bikin pernyataan resmi bahwa Papua ini PBB akan tangani selama 25 tahun. Kenapa alasan itu? Karena banyak organisasi yang berjuang Papua Merdeka. Kalau kami sendiri yang pimpin, nanti jadi konflik. Orang gunung bilang dia yang berjuang, orang pantai bilang dia yang berjuang, orang pesisir pulau-pulau bilang dia yang berjuang. Terus siapa yang benar? Nah, ini nanti bisa jadi kudeta. Ya. Akan jadi konflik kembali. Jadi kami sudah pikir jauh-jauh sematang-matang. Akhirnya kami bikin proposal masuk. 25 tahun PBB akan pegang tanah Papua. Dia akan sterilkan semua itu sampai tuntas. Bapak? Ya. Benny Wenda itu saya punya teman kuliah. Kan dia sama-sama di Sisipol. Sama-sama dia lari, saya yang kasih lari dia. Saya bawa pulang tinggal di kampung di Skow selama kurang lebih 2 minggu. Saya kirim dia ke sebelah, dia pergi terus ketemu dengan dia punya bapak de Matias Wenda. Sampai di sana dia balik itu sampai 25 baru orang tangkap dia. Sebenarnya dia, itu kesalahan ada di dorong punya keluarga sendiri, dorong punya masyarakat yang lapor. Ya, dorong masyarakat juga banyak yang tidak beres. Dorong tidak mendukung penuh perjuangan ini. Benny Wenda ditangkap, diproses di Polda, tinggal sampai dorong buang di lembaga ini. LPAB. Di sini baru saya punya adik laki-laki, dia pas ada di LP. Dia yang kasih keluar, dia bongkar itu LP itu, kasih lari dia dari sini, turun dia habis pantai, naik speed, keluar habis sampai hari ini dia tidak kembali ke Papua. Ada, dia sudah pernah kembali tapi dia jalan secara rahasia. Jadi itu sebabnya jadi orang punya sistem perjuangan seperti itu. Jadi yang tadi Om bilang ada sekitar 103 organisasi ini bukan sedikit. 103 organisasi yang bergerak ini, berjuang Papua Merdeka ini. Terus kalau kategori 103 organisasi ini, berapa orang Papua yang mendukung salah satu itu, berapa yang mendukung salah satu ini, berapa yang mendukung, banyak sekali. Pusing, bikin sampai turun di Jayapura yang orang dong bosan. Kita bicara Papua Merdeka dong bilang, siapa lagi mau pergi ikut kamu orang? Kamu ini mandau terus jadi susah. Jadi seperti itu yang sekarang orang bosan. Orang ada berapa orang yang bisa mendukung, ada yang tidak mendukung begitu. Kalau sampai di orang punya bagian, baru orang puas. Human right ini. Iya, orang masuk. Orang pakai 2 lambang. Jadi PBB sebelah kanan, Human Rights sebelah kiri. Kami dilindungi oleh 2 lembaga itu. Nah, jadi Indonesia ada di situ. Indonesia itu anggota PBB. Nah, jadi semua yang kita orang bikin ini, orang hormat. Jadi organisasi mana tidak bisa tegur Indonesia? Mungkin kalau di luar baru orang tegur mungkin. Tapi kalau di dalam begini tidak berani, kecuali kami yang tegur Indonesia. Itu yang ada cerita. Jadi kami punya di situ
Artinya kami punya kekuatan hukum seperti itu. Jadi kadang-kadang yang saya dengar itu yang dong bilang apa perjuangan tuh harus ada pertumpahan darah. Apa tidak selamanya harus begitu? Tidak selamanya. Pertumpahan darah itu cuma emosi. Emosi. Kalau kita berjuang dengan otak dingin, itu yang sekarang Om Dorang ada jalan ini. Orang tidak ciptakan konflik. Orang harus sama-sama duduk bicara. Indonesia dia sudah bilang kalau sampai kamu sudah masuk di rel yang pas, diangkat tangan. Kau sudah masuk, selamat jalan. Kau berjuang kau punya hak. Nah kalau yang bermain di pinggir-pinggir yang menghalangi, itu yang dorong tinggal, orang kejar sampai hari ini masih ada bikin itu. Iya betul. Jadi masih kacau terus. Kemarin waktu itu saya ada ikut demo juga, ada ikut aksi penolakan DWB ini. Iya. Bapak Philip Karma. Bapak dia bilang kalau kau mau yang keras, kau ke hutan. Iya. Kalau kau mau yang dengan damai, kau tetap di kota. Di kota. Kau bersuara. Jadi begitu, kita orang punya sistem sekarang jalan itu, sekarang orang sudah dilengkapi semua. Tadi kita punya semua pakaian PBB itu semua sudah pegang semua, sudah dikasih. Kartu identitasnya sudah lengkap semua. Jadi kita orang pakai baju, orang ini tidak berani dekat, tidak berani. Orang tidak bisa tanya. Jadi sebagian perjuangan ini intelijen ada di dalam akan begitu. Itu sebabnya kekacauan nanti terjadi ketika ada intelijen di dalam. Jadi orang demo-demo juga itu momen yang skenario yang dipakai untuk merugikan kita punya perjuangan. Orang mau cari, mau lihat kekuatan, terus orang mau lihat siapa sebenarnya orang yang orang sudah rancang, orang akan tangkap atau orang akan bantai. Terus tahu. Nah, itu mungkin dengan cara itu orang itu bisa bergabung ke situ, langsung mudah orang tangkap. Jadi itu yang demo-demo ini. Orang tidak bisa demo karena kita orang punya organisasi ini organisasi tua, sudah dewasa. Kalau orang demo-demo itu bilang itu anak kecil begitu. Itu mau demo lagi, siapa yang mau fasilitasi ini keluar? Cuma demo di sini berakhir di sini, demo di sini berakhir di sini. Kita orang kasih kita orang punya pejuang perwakilan diplomat di luar juga. Dia bawa juga, orang tidak bisa akui karena dia ada di luar. Nah, mungkin dia transfer saja ke sana, dia sampaikan ke sana. Itu pun belum resmi. Semestinya demo itu kok ada berdiri di situ, lalu kok langsung dibuat gambar video ke apakah yang nyata langsung dikirim. Itu baru bisa. Tapi kalau bicara jauh-jauh begitu susah. Makanya Indonesia ini dia tutup telinga kalau begitu. Ini dia itu orang bisu tapi bisa berbicara. Artinya kalau dia berbicara kita dengar. Tapi kita orang bicara dia tidak bisa dengar karena dia bisu. Nah, itu yang susahnya. Orang aware ke apa. Jadi seperti itu. Jadi kita orang punya perjuangan tinggal terakhir besok. Bulan besok. Kalau dia sudah pidato di tanggal 2 besok, ini orang ada rencana mau pasang layar tancap untuk ikuti sidang. Jadi karena itu kan nanti kan online. Saya juga baca dia informasi itu online. Dia punya surat yang dong ada mau bicarakan di Amerika ini. Itu sudah. Jadi nanti dong punya penanggung jawab yang dikasih izin untuk terakhir dia akan pidato. Itu siapa penanggung jawab ini siapa? Ini kan pendatonya Waromi nih yang tadi ada bilang ini. Ronald Waromi ini. Ronald. Dia itu sudah punya, kami ini sudah punya kursi, punya meja, punya kamar sendiri di PBB. Jadi setiap tahun kami harus diundang ke sana untuk hadir sidang PBB begitu. Saya punya teman satu, Wamena, dia sudah meninggal, orang sengaja dia tidak jaga diri, orang sengaja jaga. Jadi bapak di dalam bapak dong punya organisasi ini ada anak muda kah tidak di situ? Ada anak muda banyak sekali yang gabung itu. Anak muda banyak. Di situ baru puas.
Orang masuk itu baru orang oh berarti kita orang kena tipu. Ini yang betul. Karena kenapa? Undang-undangnya jelas, lembaganya jelas, terus dia punya translate apa itu semua jelas semua. Jadi kami ini kalau ada persoalan, kami kirim manta-manta langsung ke sana. Kami tidak diolah di sini. Kirim manta-manta baru nanti di sana orang olah, baru orang tegur Indonesia. Seperti itu. Jadi kita orang punya bahasa, kita orang bicara kalau kita orang ini corong dari PBB. Kita orang ini apa itu kepanjangan tangan dari PBB yang ada di tanah Papua sekarang ini. Jadi kita orang kalau bicara itu, jadi tidak bisa bicara apa-apa. Nah, salah satu macam pelanggaran-pelanggaran yang kita orang bikin, kita orang buat itu, data kita orang bikin lengkap, tidak pernah salah. Tahun, peristiwa, terus korban-korban yang masih hidup, pelaku saksi hidup. Terus orang yang pernah mengalami cedera seumur hidup, tidak bisa buat apa-apa, masih hidup sekarang. Itu foto langsung kami wawancara, foto langsung kirim. Nah itu bukti. Militer ini yang bikin ini di resimnya ini. Iya, tahun ini terjadi banyak yang terjadi resim Soeharto. Itu kekejaman yang luar biasa. Sampai Megawati. Gus Dur baru mulai angkat. Dia mulai angkat masalah Papua. Benar. Dia baik rubah nama Papua. Terus SBY. Jadi ini Om kasih tahu kau juga sidang tahun 2015 selesai begitu sidang langsung Amerika dengan Jepang dulu serahkan bendera. Amerika dengan Jepang. Itu bendera. Dorong pun bendera negara. Dong serahkan ke lembaga kami punya nih. Lembaga. Oh sebagai bukti dukungan. Bukti dukungan. Kami serahkan ini karena Papua kami yang bikin rusak. Perang Dunia Kedua. Itu yang Dono mengaku. Jadi ini bendera kami akan bangun Papua sampai surga kedua. Kamu tinggal nikmati hasil. Jadi dorong serahkan bendera 5. Jadi bendera sekarang masih ada di kami punya sekretariat. Jadi bendera itu dengan perjanjian. Oh dengan perjanjian. Perjanjian. Itu tidak bisa kasih sembarang. Itu perjanjiannya tuh seperti apa Pak? Oke, maksudnya mungkin nanti dong mau datang ke Papua untuk membangun atau itu yang kelola. Ya, Dora akan membangun Papua. Nanti sudah ada pengakuan mereka akan masuk untuk membangun Papua. Jadi Papua ini akan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat orang Papua sendiri. Jadi itu tidak bisa kami tidak bisa bilang nanti kami orang Indonesia yang bangun orang Papua, tidak. Itu kami cuma persiapan fasilitasi saja. Nah, nanti mereka sendiri yang dorong untuk kerja. Karena keduanya mengaku bahwa Papua ini waktu Perang Dunia Kedua mereka yang bikin rusak alamnya. Terus kami punya kampung-kampung waktu penjajahan dorang ada di sini. Pasukan-pasukan dari luar masuk, NATO masuk, Jepang duduki Asia ini hampir. Kalau saat itu tidak merdeka kami. Jadi tugu perdamaian yang dorong bangun MacArthur buat sekarang ada di Hamadi itu. Ada tuh, lihat toh? Iya, tapi sekarang sudah tidak terawat lagi, kasihan. Itu yang kami ada rawat dia. Kami ada buat kembali karena itu tugu perjanjian. Tahun boleh berubah, bulan boleh, tahun, hari boleh berubah, tapi tanggal itu sudah tanggal yang ditetapkan. Dan sampai tanggal itu akan diputuskan sebagai tanggal penyelesaian Papua. Nah itu. Jadi kami sementara kerja ini kami tidak bicara tentang organisasi-organisasi lain yang ada. Kami katakan secara umum bilang itu semua sendi-sendi perjuangan. Dia mau berjuang dengan model apa, itu dia punya hak. Tapi nanti kembali kepada pengakuan terakhir. Siapa yang nanti diberikan presiden? Siapa yang, betul, nanti kembali ke situ. Siapa yang nanti diberikan yang akan diberikan mandat pengakuan yang mengurus pemerintahan di tanah Papua siapa? Nah, itu masih dalam rahasia PBB. Jadi kami tidak bisa bilang dia ini dari partai ini, terhadap. Nanti ada pembentukan partai. Kemudian itu ada juga pembentukan partai. Ini nanti ada pertemuan segitiga. Maksudnya? Pertemuan segitiga itu Papua itu pembentukan terakhir.
Papua, Indonesia, PBB. Ini ada. Itu yang sekarang sementara ditunggu-tunggu tuh, Bang. Ya, jadi itu Om tidak bisa kasih tahu kok di mana itu Om tidak bisa cerita dah. Cuma Om kasih tahu begitu. Nanti itu akan terjadi. Kalau sudah ada pengakuan ini, karena Indonesia dia tunggu, dia punya masyarakat banyak tanah Papua ini bisa pulang. Nah, ini dia. Ini dia. Ini yang Bapak, saya lagi berpikir begini, Bapak. Jangan-jangan didatangkan banyak TNI Polri dari luar ini untuk mengamankan dia punya warga yang ada di Papua. Jadi betul yang datang itu mungkin Garuda berapa itu yang orang anggota PBB, tapi sementara yang dimaksudkan ini seluruh masyarakat Indonesia yang ada di tanah Papua ini. Tapi dari kami punya lembaga bersih. Yo, angkat kaki pulang. Ada aturan yang mengatur itu. Dia pulang tuh. Ini sekarang kami ada kerja keras itu untuk mendata aset-aset yang mereka bangun sekarang ini. Baik dorong punya ruko-ruko, dorong punya tanah-tanah, dorong punya usaha-usaha yang ada ini dicatat semua, tidak bisa tidak. Nah, itu tergantung dari orang Papua sendiri. Orang Papua sendiri. Kalau mereka tidak semua sepakat untuk tidak datang, tidak boleh datang. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ini dikhususkan. Kemarin baru kami daftarkan ke Dewan Gereja Sedunia. Kami punya lembaga ini. Sudah masuk di situ. Dan itu Dewan Gereja Sedunia ini lembaga yang bekerja sama dengan PBB. Jadi kami sudah masuk ke situ. Kemarin sudah terdaftar tanggal 5 Maret terdaftar. Dan itu terdaftar dan itu yang PGI ini Dewan Gereja Indonesia punya, Persekutuan Gereja Indonesia. Mereka ada sorot presiden juga beberapa bulan kemarin. Orang sorot presiden untuk segera presiden perhatikan Papua. Tapi kembali ke orang Papua sudah siap atau tidak? Nah, ini kita punya pertanyaan, kembali ke kita punya diri sendiri lagi nih. Tapi rata-rata saya kira semua sudah siap, Bapak. Siapnya seperti apa? Maksudnya itu lagi ya, siapnya seperti apa? Ya, itu masalah. Betul ya. Siapnya seperti apa? Orang saja mau bikin persiapan. Ini saya sudah setengah mati kerja ini. Saya bukan kerja di sini saja. Kepala burung sampai saya putar keliling semua ini. Kerja itu saja. Mendata kembali. Satu hal. Yang bisa berbicara Papua hanya WPI, tidak bisa organisasi lain yang sudah terdaftar resmi. Yang sudah terdaftar resmi di PBB itu WPI yang akan berbicara. Dan orang yang masuk di sini menjadi anggota WPI, dia punya wewenang penuh untuk mengatur pemerintahan kalau ada pengakuan. Jadi pengakuan juga kami ada usul itu untuk referendum. Referendum ada 2. Kalau referendum ini diterima, oke, kami akan laksanakan. Tapi dengan catatan penduduk Indonesia segera harus mundur diri. Baru referendum dilaksanakan. Mundur bukan berarti mereka pulang, tidak. Mereka tidak ikut terlibat dalam referendum ini. Nah, kalau plebiscite, itu berarti orang terlibat. Plebiscite, ya itu berarti orang terlibat dalam. Orang juga bisa ikut memilih. Tapi kalau referendum berarti tidak. Jadi selama ini saya baru tahu nih Bapak. Saya baru tahu kalau Bapak ini pernah ikut juga waktu sidang itu. Ya, saya 2 kali hidup. Luar biasa. Jadi apa yang saya bicara itu sudah hasil dari sana, keputusan dari sana. Itu kenyataan. Ya, jadi yang tadi Bapak bilang di kamar nomor berapa? Ya, itu bendera dilepas. Itu di kamar nomor 7 itu. Kamar nomor 7. Itu yang bendera Papua ditaruh besar di situ dengan foto saya punya bapak tua punya foto. Bapak Yowe. Akhirnya karena pelanggaran OPM terpaksa itu dicoret. Dan ini semua orang belum tahu. Kenapa? Buktinya begini. Kalau memang OPM berjuang, kenapa dia tidak selesaikan? Lalu perjuangan kita orang ini ulur waktu sampai generasi masuk ke generasi. Pejuang-pejuang kita sudah gugur habis. Padahal mereka berjuang ini untuk nikmati hasil. Ternyata mereka tidak nikmati hasil. Faktor pertama, kesakitan. Faktor kedua, usia.
Akhirnya apa yang jadi? Dorang gugur. Generasi kita yang di belakang ini belum tentu dorang akan berbicara Papua merdeka. Tidak akan, karena dorang tervirus. Dorang hari di masa Indonesia itu tidak bisa. Sudah susah. Ini kau lihat bukti ini, Om punya tangan ini ada titik putih hitam. Ada? Iya. Ada. Itu Belanda yang kasih. Itu maksudnya? Ada. Iya. Ini ukuran. Dorang bilang vaksin, sekarang orang Indonesia bilang vaksin. Orang ini Belanda sudah kasih. Ini orang-orang yang bisa berbicara Papua merdeka, ada tanda ini. Itu yang resmi. Orang berbicara, orang-orang ini kalau tidak ada orang-orang yang tidak punya tanda ini, jangan harap untuk berbicara. Luar biasa Bapak. Sebentar saya foto Bapak tanda lagi. Supaya jadi bukti kalau ya Bapak. Ada di mana-mana orang yang lihat orang umur kami ini kalau ada tanda ini berarti orang-orang kelahiran Belanda. Berarti masalah Papua orang tahu, orang bisa bicara. Tapi di atas daripada itu mengambang. Kadang-kadang dia bisa bicara betul, kadang-kadang dia hanya ikut-ikutan saja. Tapi kalau ada tanda ini itu orang-orang resmi. Yang Belanda sudah ukur bahwa ketika ditinggalkan Papua ini orang-orang yang memiliki tanda ini dorang akan berbicara ke depan. Kalau setelah generasi ini habis sudah tidak ada lagi. Tidak bisa. Wah, berarti Bapak waktu ini kalau sebenarnya macam Bapak kan sudah tidak ada, berarti kita punya perjuangan ini sudah tidak berarti. Maksudnya kita tidak paham mengenai cerita sebenarnya ya itu. Maksudnya itu cerita sejarah tentang berdirinya Papua, tentang benderanya, terus tentang siapa pendirinya. Nah ini hilang. Generasi yang sekarang yang lahir di masa Indonesia ini, orang tidak paham ini karena orang kena virus. Ada banyak hal yang Om mau bicara tapi Om tidak bisa bicara itu. Iya. Nah itu mungkin rahasia. Itu memang harus Om. Ada yang harus Om bicarakan, ya, ada yang tidak bisa bicara. Termasuk kekuatan kami punya yang nanti di depan ini. Itu juga Om tidak bisa bicara. Nah, jadi yang saya cuma bicarain secara garis besar dan umum apa yang nanti terjadi ke depan. Terus orang Papua bagaimana. Jadi ini perjuangan kami punya ini pribumi. Pribumi itu berarti orang yang hidup di tanah Papua. Dan dia punya hak berbicara ada. Jadi kalau dia masuk di lembaga ini, berarti itu disebut orang pribumi. Tapi nanti ketika referendum, ya toh, referendum itu nanti kami dikasih ini kartu pribumi. Terus nanti orang bawa KTP dari pemerintah Indonesia, itu tidak diakui. Walaupun kau Indonesia, kau orang Papua, kau pernah berjuang Papua merdeka, tapi kalau kau tidak memiliki kartu ini, jangan harap kau bilang kau orang Papua. Itu bukan orang Papua. Begitu. Jadi itu sudah diatur, itu aturan PBB seperti itu. Yang kami sudah alami, kami sudah ikuti dari keterangan-keterangan apa itu umum. Secara umum dia aturannya seperti begitu. Itu ya. Harus punya kartu pribumi asli. Berarti kau bukan orang Papua. Hari ini kau bicara aparat yang bilang, kau pun memiliki KTP. Kau cabut kau kartu ini, saya punya kartu. Saya bukan orang Indonesia. Bantah langsung bilang saya bukan orang Indonesia, saya orang pribumi, saya punya kartu. Macam tadi Om kasih kartu, begitu, kasih tunjuk, saya punya kartu. Tapi kalau masih pegang KTP ya itu orang Republik, orang Indonesia. Tidak bisa kau bicara Papua merdeka, nanti salah. Salahnya kenapa? Orang bilang kau makan kami punya makanan, kau makan kami punya segala macam. Lalu kau menyangka balik piring lagi. Ya, itu yang nanti persoalannya muncul di situ. Tapi kalau milih kartu ini baru. Kartu ini juga punya jaminan. Tapi saya tidak bisa bicara. So, mungkin saya apa saja memori. Oke, Om. Terus kami punya tinggal sedikit waktu saja. Oke. Waktu. Nanti ada masa pembersihan. Masa pembersihan ada. Itu kami sudah usul masuk ke sidang umum PBB baru kemarin 2001 bulan September kemarin kami sudah usul masuk. Itu kemarin kami sudah serahkan proposal yang diminta PBB, kami sudah serahkan. Jadi kami santai saja, artinya dorang olah di sana, nanti makanan sudah siap taruh di meja baru kami suruh mari makan rame ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa apa itu mendahului satu, kita bersaing satu sama lain, kurang bagus. Semua orang punya hak. Orang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul. Mari kita sama-sama kerja. Siap. Jadi ada yang jangan sakit hati,
karena semua ini berasal dari organisasi induk OPM. Ada OPM baru barang ini di jalan. Ya. Kalau tanpa OPM, kalau posko telah dibongkar, itu baru bilang. Jadi posko dibongkar oleh tentara Kasuari, pasukan Kasuari. Itu bikin masalah. Masalah itu terjadi. Masalah itu berkepanjangan sampai sekarang ini. Jadi itu orang macam karet saja ditarik. Makin berjuang, makin panjang, makin berjuang. Karena tidak ada kepastian penyelesaian. Itu yang susah. Dan penderitaan ini kita orang menderita. Orang yang berjuang makin lama, makin dihadapi oleh situasi kesehatan, usia makin meningkat, akhirnya fisik lemah, dia harus. Nanti coba periksa itu siapa, Philip Karma, ada dia punya di tangan itu ada. Warna hitam. Iya, tanda hitam dia ada. Jadi itu memang dari Belanda. Itu Belanda. Belanda kasih tanda kalau memang orang-orang ini jadi saksi hidup kalau saya pernah ada di sini. Iya, dan itu bisa ceritakan apa yang terjadi di zaman saya. Ya, itu. Memang. Dan itu diukur selama 50 tahun. Nah, itu generasi itu. Kalau generasi yang sudah habis 50 tahun, jangan harap yang sekarang mau berjuang sudah bisa. Dia tidak punya dasar sejarah tentang Papua, dia sudah hilang semua. Nah, jadi kita orang berharap supaya perjuangan ini kita orang punya semua. Oke Bapak, terima kasih. Seperti itu.